juga kepada seluruh panitia yang sudah bekerja keras dalam persiapan acara hari ini, dan juga Prodia dan Wisdom Community yang sudah mensupport acara ini agar dapat berjalan dengan lancar. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkahnya kita semua dapat bersua, khususnya dengan seorang yang bernama Asmi Abu Bakar yang telah hadir di tengah-tengah kita. Selamat datang Pak Asmi Abu Bakar. Jadi Pak Asmi ini pada Rakernas di PSMT di Semarang itu disematkan marga, ya. Jadi Pak Asmi ini punya marga Lim dengan nama Tionghoanya Lim Seming. Jadi mungkin di floor ini banyak juga yang marga Lim Pak nanti. Jadi keluarga semua. Sebenarnya kami dalam paguyuban sosial warga Tionghoa Indonesia Provinsi Riau telah lama punya rencana untuk mengundang Bang Asmi hadir di Kota Pekanbaru. Namun baru terrealisasi hari ini. Hadirin yang baik, khususnya para pelajar dan generasi muda dari berbagai sekolah maupun lembaga, walaupun Bang Asmi sebenarnya bukan warga keturunan Tionghoa, namun kekaguman dan kecintaannya kepada suku Tionghoa yang umumnya diragukan rasa nasionalismenya telah beliau buktikan dengan mendirikan Museum Tionghoa Peranakan Indonesia. Jadi museum yang didirikan sama Bang Asmi ini sudah dari tahun 2011, jadi sudah masuk ke tahun ke-13 tahun ini. Masyarakat Tionghoa bagi saya itu sudah tidak asing sama sekali. Karena beberapa tahun saya itu punya tetangga Tionghoa. Kawan sekelas tetangga ada Tionghoa, saya berada di bagian CPAP. Dan juga bahasa Hokkien bisa sedikit-sedikit gitu. Ya, itu kan. Dan juga saya sangat interest sekali bagaimana keluarga saya dari Tionghoa ini tidak pernah merasa asing di negeri Indonesia ini. Karena perjuangan kemerdekaan Indonesia dari dulu sampai sekarang tidak pernah absen daripada warga Tionghoa. Kita lihat juga dari kemerdekaan itu kita melihat pelaksanaan John Lee. Tadi oleh Ketua Forum Pembangunan Kebangsaan Bapak Auni M. Nur, saya sebenarnya apa yang telah sampaikan sama beliau, saya tak perlu mengulas lagi itu. Memang itulah semuanya. Kita di dalam negara Kesatuan Republik Indonesia yang konon pulaunya itu paling banyak. Saya punya catatan pulau-pulau kita itu sangat luar biasa banyaknya gitu. 17.508 pulau dengan 360 suku bangsa dan kemudian bahasa ada 720. Bayangkanlah gitu. Dalam negara yang sangat besar ini, yang paling banyak sebenarnya suku bahasa itu sebenarnya Papua New Guinea adalah 820. Hanya satu Papua New Guinea, tapi kita yang kedua 720. Inilah kalau tidak disatukan, ini yang kita kenal, yang 4 pilar tadi, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, kayak apa jadinya Indonesia yang sebesar.
Ungri. Nah ini saya takut ini dokter. Nah, jadi nanti kalau saya tidak bisa jawab ataupun kami yang di depan tidak bisa jawab, Bapak Ibu, adik-adik tenang, di belakang bisa jawab. PSMT itu Paguyuban Sosial Magda Tionghoa Indonesia. Dalam bahasa Mandarin itu Inghua Pai Chia Xing Xie Hui. Jadi dan dalam bahasa Inggris Indonesia Chinese Clan Social Association. Jadi Inghua Pai Chia Xing dalam Mandarin itu ya 100 lebih dari 100 marga, kelompok lebih dari 100 marga. Keberadaan PSMT hari ini tentunya merupakan kelanjutan sejarah dari apa yang telah diwariskan para pendiri Paguyuban Sosial Magda Tionghoa Indonesia itu sendiri. Untuk keperluan itu perlu ada yang kompeten untuk menampung dan menyalurkan aspirasi serta didialogkan dengan pemerintah. Segala informasi tentang etnis Tionghoa, sejarahnya, budayanya, itu disembunyikan, bahkan dilenyapkan, dikubur dalam-dalam. Jangankan etnis lain, orang Tionghoa sendiri sudah mulai kehilangan jati dirinya sebagai orang Tionghoa. Karena untuk menjadi Indonesia, orang Tionghoa dipaksa untuk menanggalkan segala identitas ketionghoaannya. Barangkali kita semua tahu barongsai tidak boleh, Imlek tidak boleh dirayakan, nama-nama Tionghoa seperti Lim Kun Hian, nama yang khas Tionghoa tidak boleh dipakai lagi. Tidak hanya untuk nama orang, tetapi juga nama toko, nama rumah ibadah, nama rumah sakit, dan seterusnya. Segala hal tentang Tionghoa harus hilang. Dan itu kemudian baru berakhir pada masa reformasi. Sekian lama, 30 tahun lebih. Jadi bukan memaklumi. Kenapa kemudian orang-orang Tionghoa seperti berjarak dengan etnis lainnya? Ini adalah akibat. Salah satu sebab utamanya adalah Orde Baru. Kita akan bahas banyak sebetulnya yang melatar belakangi hal tersebut. Tionghoa adalah bagian dari jati diri bangsa. Sama dengan Aceh, sama dengan Melayu, sama dengan Bali, Makassar, dan seterusnya. Tidak mengenali Tionghoa adalah tidak mengenali diri kita sendiri. Ini yang saya ingin garis bawahi. Antara kita sesama bangsa tidak berjarak. Kita satu adanya. Bangsa ini didirikan untuk mempersatukan. Lebih jauhnya lagi mempersaudarakan. Merdeka! Baik, kita ke slide ya. Kehebatan orang-orang Tionghoa pada suatu masa sebetulnya itu sempat menjadi bahan bagian ajar sejarah. Ini contohnya beberapa buku. Ada Sejarah Indonesia untuk Sekolah Rakyat dan Pelopor Sejarah. Ini buku sekitar tahun 1950-an dan 1960-an. Kalau Geger Pecinan itu buku baru. Buku lamanya ada naskah-naskah kuno, saya simpan. Dalam buku ini, maaf slide berikutnya, ada satu peristiwa besar yang pernah terjadi di Nusantara. Ya. Peristiwa yang dinamakan Geger Pecinan. Ini adalah perang luar biasa yang pernah terjadi pada suatu masa yang lampau. Anehnya, perang ini kita hanya mengingat nama-nama besar. Tentu sudah banyak yang mendengar nama Pangeran Sambernyowo, Sunan Pakubuwono, Mangkubumi, dan seterusnya. Nama itu sudah tidak asing lagi. Tetapi kalau kita sebut Taiwan Sui, Wi Inkiat, Tan Sin Ko, Pipulung, Lin Pin Ko, dan seterusnya, terasa begitu berjarak, terasa begitu aneh. Nama-nama ini pada suatu masa
bersatu, berkolaborasi, melakukan perlawanan terhadap penjajah Belanda. Dan anak-anak sekolah dasar pada tahun 50-an dan 60-an diajarkan tentang sejarah perang ini. Berikutnya, perang yang maha dahsyat bermula dari Batavia, menyisir sepanjang pesisir utara Pulau Jawa sampai ke Banyuwangi. Batavia, Jakarta, bergerak sepanjang pesisir utara, di tengah masuk ke Surakarta, lalu naik lagi, dan terus Gresik, Surabaya, sampai ke Banyuwangi. Dahsyat kolaborasi perang antara tentara Jawa Mataram dengan Tionghoa, dipimpin oleh panglima-panglima yang tersebut namanya, ke beberapa kelenteng atau wihara untuk menyusuri jejak tersebut. Di antaranya saya ke Cirebon, ada satu tempat saya di Cirebon, di kelenteng Tiao Kaksi, ya, di tengah kota. Saya bertemu Romo Sungkono. Saya diceritakan di situ ada nampak 3 patung dewa, ya, yang di tengah dewa utamanya. Kemudian kiri kanan itu adalah pendamping dari dewa ini. Beliau didewakan, dewa lokal istilahnya, karena merupakan salah satu panglima dari perang Geger Pecinan. Dewa Lakwanya, beliau salah satu panglima dari perang tersebut. Menariknya, yang mendampingi Dewa Lakwanya sebelum tahun 1965, penampilan pendampingnya itu memakai peci hitam. Ketika masa Orde Baru, orang tua dari Romo Sungkono ini, jadi saksinya adalah Romo Sungkono, anaknya. Papanya dipaksa untuk melepas peci hitam tersebut agar tidak ada ciri-ciri orang setempat. Sampai saat ini, saya sempat bilang sama Romo Sungkono, kenapa tidak diganti dengan peci hitam lagi? Barangkali itu menjadi PR. Berikutnya, ini adalah jejak perang Geger Pecinan yang masih ada di Jawa. Lanjut. Kemudian nama desa sepanjang juga ada. Berikutnya, rumah sekolah Santa Ursula di belakang daripada gereja katedral, gedung pos, ya. Di situ hari pertama. Hari keduanya di rumah beliau. Berikutnya, sekian puluh tahun informasi ini ditutupi. Foto si Kong Lian, bagaimana beliau memiliki rumah tersebut dan mengizinkan para pemuda untuk kongres di rumahnya, itu ditutupi, disembunyikan. Pada tahun 2021, pihak keluarga kemudian menghibahkan. Jadi selama ini gedung tersebut ya dipakai tanpa izin, ya. Hibah kepada negara, sertifikat oleh pihak waris dan diterima oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Berikutnya, ini hibah gedung, ya, dari ahli waris Kong Lian. Ini gedung di jalan utama dekat Senen Raya. Jadi nilainya bisa dibayangkan dan bagaimana ahli waris bersepakat menghibah. Berikutnya, ini 5 nama pemuda Tionghoa yang ikut dalam Sumpah Pemuda. Berikutnya, di rumah tersebut juga pertama kali Wage Rudolf Supratman memperdengarkan lagu Indonesia Raya dengan gesekan biolanya, ya. Dan beberapa hari kemudian, ini penuturan W.R. Supratman. W.R. ini jurnalis, ya. Dia meminta kepada kawan-kawannya sesama jurnalis untuk berani memuat syair lagu Indonesia Raya di media-media, ya, di seluruh Indonesia. Dia hubungi, dia kontak kawan-kawannya. Beliau mengatakan, tidak ada yang berani memuat syair lagu Indonesia Raya kecuali media Simpo. 10 November 1928.
media besar milik orang Tionghoa berani memuat syair lagu Indonesia Raya ketika kawan-kawan dari Supratman yang lain menolak memuat. Nah, apa yang melatar belakangi Sinpo tersebut? Kalau bukan rasa cinta tanah air yang meluap-luap. Sinpo ini bukan media ecek-ecek, bukan media biasa saja. Ini media sangat besar, iklannya terbesar pada saat itu. Iklannya dari pemerintah Hindia Belanda. Dengan berani memuat lagu Indonesia Raya ini, tidak hanya dibredel, tetapi juga ditangkap, diasingkan. Media besar. Bayangkan, bisnis besar dipertaruhkan demi rasa cinta tanah air. Adakah yang mengingat cerita itu? Lama itu terkubur dan tidak bisa dibantah. Ini faktanya. Indonesia itu adalah media yang sama tadi. 2 tahun sebelum Sumpah Pemuda, media Sinpo mengganti kata Hindia menjadi Indonesia. Ini koleksi museum juga. Saya menemukan ini dan kemudian mendiskusikannya dengan guru besar di Monash University, Indonesianis. Kebetulan mereka juga memiliki koleksi yang sama, tetapi belum pernah dipublikasikan, menyatakan hal yang sama, bahwa inilah media pertama yang mengganti kata Hindia menjadi Indonesia. Jelas Belanda, company Belanda, Hindia Belanda tidak suka sama sekali. Inilah media pertama yang menggunakan kata Indonesia. Berikutnya, ini 1932 berdiri yang namanya Partai Tionghoa Indonesia, dimotori oleh Lim Kun Hian, 4 tahun dari 1928. Ya. Jadi hanya berselang 4 tahun orang-orang Tionghoa bersatu mendirikan partai yang jelas-jelas mendorong kemerdekaan bangsa Indonesia saat itu. Lim Kun Hian ini siapa? Ini adalah tutor, ini adalah mentor daripada kakek daripada Baswedan, ya, mantan gubernur DKI, yang kemudian mendirikan Partai Arab Indonesia. Partai Arab Indonesia mentornya adalah PTI, Partai Tionghoa Indonesia. Beberapa tahun kemudian baru berdiri Partai Arab Indonesia. Berikutnya, ini BPUPKI tadi disebut oleh Bapak, ada Lim Kun Hian, Tan Eng Hoa. Berikutnya Wee Chong Hao, Wee Tiang Cui, dan ada PPKI berikutnya Yap Chuan Bing. Nah, itu sampai saat ini dalam bahan sejarah nasional Indonesia resmi, ya, bahan sejarah nasional Indonesia resmi sampai hari ini belum memuat nama-nama 4+1 ini. Saya tidak memberikan informasi berlebihan, tetapi ini fakta adanya. Banyak hal yang masih harus kita perjuangkan bersama-sama. Saya mendapatkan foto ini, Mayor John Lee, blokade runner yang memusingkan Angkatan Laut Belanda di perairan Selat Malaka. Foto ini saya dapat dari sejarah Aceh, Pak. Betul, Bapak dari Aceh, Pak. Sejarah Aceh tahun 1950-an sudah memuat Mayor John Lee dalam bukunya. Beberapa buku sejarah Aceh memuat Mayor John Lee. Jadi John Lee ini beroperasi di Aceh. Ketika kita diblokade oleh Belanda, blokade itu artinya kemerdekaan kita kan nggak diakui, masa revolusi dulu oleh Belanda. Jadi perdagangan kita nggak boleh. Jangankan perdagangan, ngirim perangko aja kan. Kalau ada filatelis di sini kan, ada perangko yang ya harus cap Belanda kan. Nggak boleh cap Republik karena belum diakui, uang dan seterusnya. Nah, perdagangan kemudian secara berani dilakukan oleh Mayor John Lee. Wilayah operasinya di mana? Di Aceh. Beliau sangat dikenal di Aceh. Nah, ini menarik. Jauh-jauh hari beliau baru diakui tahun 2009 sebagai pahlawan nasional. Tapi tahun 1950 awal di Aceh sudah sangat dikenal. Representasi dari Republik, dari Tentara Nasional Indonesia yang ada di Aceh
Mayor John Lee Cheng Chuan. Bahkan Radio Rimba Raya yang mengabarkan Indonesia masih tetap eksis, itu beliau yang kirim. Ini menarik cerita tentang Mayor John Lee ini. Tujuan Bang Asmi memaparkan itu semua bukan membuat kita yang hadir ini menjadi jumawa, tidak. Pertanyaannya seperti ini. Yang pertama adalah satu, motivasinya Pak Asmi untuk mengumpulkan ziarah Tionghoa sehingga berdirilah museum peranakan Tionghoa ini. Satu. Lalu yang kedua, tahun berapa orang Tionghoa itu berada di Indonesia sehingga dia bisa berkiprah dalam sejarah perjuangan kemerdekaan. Jadi kita harus hargai. Jadi saya pikir ini luar biasa. Perlu juga kita kasih apresiasi untuk Pak. Nama saya Sony Kandi, Pak, bukan John Lee ya. Terima kasih atas kesempatan ini, Pak ya. Saya sebagai dosen juga Universitas Riau, lebih kurang 40 tahun lah mendalami pendidikan, Pak. Saya juga hobinya mengumpul clipping, Pak. Jadi kalau saya kumpulkan sudah lebih kurang 33 buku clipping koran, dan ada 7 buku yang sudah saya sumbangkan ke Taman Mini Indonesia di Museum Tionghoa. Salah satu diterima oleh Pak. Dan itu ada satu sejarah, memang mungkin Pak Jerani lagi tidak tahu mungkin ya. Jangan itu lebih kenal yang lain tahun banyak 50-an sampai 60-an. Itu gubernur pertama itu kami di Tanjung Pinang, SM Amin. Setelah itu berpindah menjadi Gubernur Karudin Nasution. Mohon petunjuk ya Pak Marjohan, beliau ini adalah salah satu tokoh di Riau. Kalau salah mohon petunjuk ya, karena itu berdasarkan clipping koran yang saya kumpulkan. Pada tahun 60-an, gubernur pertama kali di Riau, di Pekanbaru ini, dari Tanjung Pinang pindah Pekanbaru ya, itu dilantik di mana tahu nggak, Bapak Ibu tahu nggak? Sekolah itu Pak. Sekolah Being. Being adalah sekolah orang Tionghoa. Itu sejarahnya. Ya, dan ditulis oleh seorang wartawan senior di sini, banyak nih adik-adik wartawan saya nih. Itu oleh Muslim Rusli almarhum. Saya kumpulkan dan saya masukkan di clipping asli. Tadi saya tanya Pak Hasan Lim, ada lagi nggak buku saya di Museum Tionghoa Riau? Katanya nanti dicek. Udah dijual Pak Hasan? Ya, kalau dijual nggak apa-apa, asalkan laku jualnya. Tapi maksud saya kenapa? Banyak memang generasi muda kita ya tidak mempermasalahkan itu. Ya, tapi bagi kita generasi ke depan mau apa? Berbuat untuk bangsa dan negara tanpa bayar. Saya bertanya ini tidak ada maksud apapun, hanya ingin tahu. Dari tadi saya merasakan passion Bapak dan kecintaan Bapak terhadap Tionghoa yang begitu besar. Dan saya pun banyak disadarkan dan banyak tahu tentang sejarah Tionghoa yang dimana sebelumnya saya tidak tahu dan saya pun sedikit kaget. Nah, tajuk pertanyaan saya itu adalah Pak, mengapa Pak pada saat masa sejarah dan masa perjuangan itu banyak sekali gerakan separatisme, gerakan seperti PKI Madiun, gerakan separatisme Aceh Merdeka, Papua Merdeka dan selainnya, itu semuanya ingin memisahkan diri dari NKRI, tetapi masih ditahan. Dan kenapa kita Indonesia, kita Tionghoa, etnis Tionghoa yang merupakan bagian dari Indonesia sejatinya, semuanya itu tidak diperbolehkan seperti yang Bapak paparkan tadi, itu barongsai tidak diperbolehkan. Kalau ingin mengurus dokumen harus ada surat-surat dan segala macamnya, dan banyak lagi tentang budaya Tionghoa Indonesia. Sekian pertanyaan saya.